Tes. Tes. Nah, Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen dan rekan-rekan mahasiswa sekalian. Hari ini akan diadakan sosialisasi mengenai aturan dan topik penelitian penulisan proposal TA-FIF. Baik, langsung saja kami buka record persiapan dan pembukaan yang akan dibawakan oleh Pak Yud Aditya. Oke, sudah ya. Bentar ya. Ada ini enggak? Sudah kelihatan enggak, Mbak? Sudah kelihatan. Di itunya coba. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Suara saya kedengaran jelas nggak ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran, Pak? Kedengeran ya? Oke. Oke, nah di itu. Baik, teman-teman sekalian. Jadi selamat pagi. Jadi hari ini kita akan mencoba untuk melakukan sosialisasi aturan dan topik penelitian, khususnya untuk penulisan topik proposal tugas akhir di Fakultas Informatika. Saya mungkin minta waktu sekitar 15 menit ya untuk mensosialisasikan ini. Aku minta tolong di-mute. Oke. Nah, adapun ada beberapa hal yang akan saya coba sampaikan di pagi ini. Yang pertama ini adalah visi misi universitas, fakultas, dan kemudian scientific vision dari masing-masing prodi di Fakultas Informatika. Kemudian saya akan menjelaskan secara singkat saja tentang apa saja kelompok keahlian di Fakultas Informatika dan lab riset di bawah kelompok keahlian ini. Kemudian ada beberapa juga yang akan saya coba perlihatkan, yaitu jurnal yang dikelola oleh Fakultas Informatika, serta tentu saja ada skema pengganti sidang yang kami baru sebenarnya sudah diterapkan 2020, namun aturannya direvisi pada tahun 2023. Dan kemudian yang terakhir, inti dari meeting hari ini, yaitu bagaimana pemilihan topik tugas akhir mahasiswa, khususnya untuk sarjana. Jadi dalam hal ini S1 Informatika, S1 IT, dan kemudian S1 Rekayasa Perangkat Lunak. Nah, ini adalah teman-teman mungkin sudah mengetahui, jadi saya refresh kembali visi dan misi dari universitas. Jadi visi dari Universitas Telkom di tahun 2023 ini adalah tahun nanti akan direvisi di 2024. Untuk sampai dari 2019 sampai 2023 ini adalah menjadi Research and Entrepreneurial University di 2023 yang kemudian berperan aktif dalam mengembangkan teknologi, sains, dan seni berbasis teknologi informasi. Jadi keywordnya di sini adalah Research and Entrepreneurial University, kemudian di bidang ICT, ya. Kemudian adapun misi itu adalah menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan berstandar internasional berbasis teknologi informasi. Kemudian yang kedua, ini adalah mengembangkan, menyebarluaskan, menerapkan teknologi sains dan seni yang diakui secara internasional. Yang ketiga adalah memanfaatkan teknologi sains dan seni untuk kesejahteraan dan kemajuan peradaban bangsa melalui pengembangan kompetensi entrepreneurial. Sama, di sini juga ada 3 keyword. Yang pertama adalah standar internasional, menyelenggarakan pendidikan. Tentu saja yang terakhir ini adalah entrepreneurial ya. Nah, fakultas ini visi misi dari Fakultas Informatika tentu saja diturunkan dari visi misi dari universitas.
visi misi fakultas kita ini adalah menjadi fakultas berkelas dunia yang unggul di dalam penelitian, pendidikan, penelitian, dan kewirausahaan di bidang informatika dan komputer yang bermanfaat untuk masyarakat dan berperan aktif untuk meningkatkan daya saing bangsa pada tahun 2023. Nah, kemudian misi ini relatif mirip dengan yang sebelumnya di universitas, yaitu yang pertama menyelenggarakan, mengembangkan pendidikan standar internasional. Yang kedua adalah mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang informatika dan komputer secara yang diakui secara internasional. Dan yang ketiga, ini adalah memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kesejahteraan dan kemajuan bangsa melalui pengembangan kompetensi entrepreneurial di bidang informatika dan komputer. Visi misi dari universitas dan fakultas ini kemudian akan diturunkan menjadi visi keilmuan dari program studi di bawah Fakultas Informatika. Yang antara lain seperti ini. Ini adalah sebelumnya saya perlihatkan ya, kita ada 7 fakultas dan kemudian sudah bergabung di kita saat ini adalah Telkom University Kampus Jakarta. Dan kemudian nanti insya Allah di November akan bergabung Surabaya dan kemudian akan bergabung Purwokerto. Jadi sebagai pendukung dari Telkom University National Campus atau TUNC. Nah, visi misi tadi yang prodi universitas, universitas, fakultas, kemudian diturunkan menjadi visi keilmuan dari prodi. Saat ini kita alhamdulillah sudah mempunyai 9 prodi ya, program studi. Di mana sarjana itu ada S1 Informatika, visi keilmuan dari S1 Informatika adalah sistem berintelijensia atau intelligence system. Kemudian S1 IT itu adalah scientific vision-nya adalah IoT and cyber security. Kemudian S1 rekayasa perangkat lunak atau software engineering ini adalah scientific vision-nya sistem berskala besar dan kompleks. Kemudian S1 Data Science adalah Big Data Analytics, dan kemudian S1 PJJ, IF PJJ, ini sama dengan S1 IF reguler, scientific vision-nya. Kemudian di kampus Jakarta, kita mempunyai S1 IT dan scientific vision-nya juga sama. Magister, ini kita mempunyai magister, teman-teman yang nanti berminat untuk langsung gitu ya, atau fast track menjadi S1, S2, ini di informatika, S2 informatika kita, scientific vision-nya adalah media informatics, socio informatics, and IoT. Kemudian tentu saja di bidang cyber security kita saat ini adalah satu-satunya ada S2 yang khusus di bidang cyber security and digital forensic ya, di mana scientific vision-nya adalah digital forensic and data security. Kemudian dan saat ini satu-satunya di Telkom University program studi doktoral kita mempunyai scientific vision di bidang data science and cyber physical system. Oke. Jadi teman-teman yang di informatika ini juga sudah komplit, jadi dari S1 sampai S3 dapat di Telkom University. Nah, yang saat ini yang kami coba mendiskusikan ini adalah tentang keahlian. Karena ini di keahlian, terutama untuk tugas akhir ya, dosen-dosen yang berkeahlian tertentu di Fakultas Informatika kita mappingkan atau klasterkan di dalam yang dinamakan dengan kelompok keahlian. Jadi ada 4, bagi teman-teman yang belum tahu ya, kita ada intelligence system 36 orang kurang lebih, kemudian ada software engineering 26 orang dosen dan peneliti, kemudian cyber physical system terdapat 41 orang dan data science 50 orang. Jadi berikut ini adalah penyebaran dari sub keahlian masing-masing kelompok keahlian. Oke. Jadi teman-teman yang belum tahu bahwa di bawah setiap kelompok keahlian ini terdapat riset lab ya.
Jadi ada lab riset yang kita namakan lab riset, di mana di masing-masing kelompok keahlian ini terdapat 3 sampai dengan 4 kelompok keahlian. Jadi di bidang contohnya di bidang CPS ya, di KK Cyber Physical System ini terdapat Hardware and Embedded System Lab, kemudian ada Network Operating System Lab, IoT, kemudian Forensic and Security Lab. Jadi teman-teman yang nanti akan memilih topik tugas akhir yang terkait ya, itu akan memilih dosen yang terkait. Kemudian nanti secara otomatis akan ditempatkan sebenarnya secara virtual di lab riset masing-masing ini. Sehingga teman-teman yang bisa bergabung ya, jika misalnya ada yang mengerjakan di HPC, di sini ada di bawah lab data science. Jadi silakan mengembangkan bidang keilmuannya tentu saja bersama dengan dosennya di lab riset ini. Jadi kami di fakultas itu juga menyediakan wadah ini untuk tentu saja pengembangan keilmuan. Nah, selain tentu saja dari ini lab riset ya, jadi kami juga menyediakan wadah yaitu yang kita namakan dengan jurnal. Jadi di sebelah kiri ini ada Indo JC yang saat ini adalah di posisinya secara nasional adalah Sinta 5 dan kemudian akan diperbaharui akreditasinya. Dan di sebelah kanan ini adalah International Journal IJO ICT. Ya ini saat ini posisinya di Sinta 3. Jadi ini juga secara reguler kami update kualitas dari akreditasinya. Selain itu, ini kita juga menyediakan international conference ya. Salah satu yang relatif senior ini adalah ISO ICT International Conference on Information and Communication ISO ICT yang akan dilaksanakan nanti di tanggal 23 kalau tidak salah di bulan ini. Kemudian yang di tengah contoh ICO ICT ini adalah di bidang intelligence system dan data science ya. Yang di tengah ini adalah ICO DSA atau International Conference on Data Science and its Application. Itu baru saja kami laksanakan di minggu lalu ya bersama RC Humic. Tentu saja di kanan ini adalah tentang software engineering and cyber physical system. Ini ICOSAID, kita namakan ICOSAID. Ini International Conference on Software Engineering and Information Technology. Di 2024 itu adalah yang kedua. Dan semua conference ini terindeks Scopus. Selain dari jurnal yang kita kelola secara sendiri ya di Fakultas Informatika, kita juga bekerja sama dengan penyelenggara lainnya. Contohnya adalah ICSEX 2021, kemudian ICICITA 2021 yang akan dilaksanakan ICICITA ini di Desember ya, bersama dengan RC Humic. Nah ini contoh untuk international conference yang terindeks Scopus ya, yang dilaksanakan di lingkungan Fakultas Informatika. Tentu saja tujuannya ini adalah kami menyediakan wadah dari jurnal dan international conference ini adalah untuk mewadahi salah satunya adalah skema pengganti sidang tugas akhir. Jadi teman-teman yang berpotensi ya risetnya di sini, riset bersama dosen pembimbing tentu saja. Dari dosen pembimbing ada topik riset dan atau misalkan mahasiswa sendiri yang mengajukan problemnya. Ini jika dapat dipublikasikan ya, worth it layak secara konten itu dapat diajukan sebagai pengganti sidang. Pengganti sidang yang diterima di lingkungan Fakultas Informatika itu adalah yang pertama jurnal internasional terindeks Scopus dan Web of Science ya WOS, kemudian jurnal Sinta
Sinta 1 ya, terakreditasi nasional 1 sampai dengan 4, kemudian proceeding internasional yang terindeks Scopus, dan kemudian karya. Karya itu didaftarkan sebagai paten, desain industri, atau HKI. Nah, ini kita atur, silakan teman-teman nanti ketika mengambil proposal itu langsung juga membaca skema pengganti sidang ada di bab 6 di buku panduan tugas akhir versi 2023 ya. Tentu saja dari luaran ini juga ada indeks-indeksnya. Tentu saja tidak sama ketika kita publikasi di jurnal internasional dengan Sinta itu berbeda bobotnya ya. Jadi ini ada jurnal, ini pembagiannya kami deskripsikan di sebelah kiri kita. Jadi jurnal Scopus 1 sampai Q1 sampai dengan Q4 itu otomatis dapat A. Kemudian terindeks WOS juga dapat A. Dan kemudian jurnal terakreditasi Sinta sampai dengan Sinta 1 dan Sinta 2 ini mendapatkan nilai A. Sinta 3 atau jurnal internal FIF seperti Indo JC dan IJO ICT itu mendapatkan nilai AB, dan Sinta 4 itu adalah nilainya B ya. Jadi proceeding, dan kemudian yang keempat ini adalah proceeding internasional terindeks Scopus seperti tadi ICO ICT, ICO DSA, ICO SAID, dan international conference di luar Fakultas Informatika, namun yang sudah penyelenggaraannya ketiga dan keempat dan seterusnya itu jika jika diterima dalam bentuk LOA nanti ya, silahkan dibaca skemanya. Ini akan mendapatkan nilai A ya. Kemudian HKI jika paten dan desain industri mendapat A, dan HKI itu mendapat AB ya. Oke. Nah, ini aturan umum. Nah, ini kita masuk ke sini. Jadi aturan umum TA yang pertama ini adalah dikelola, di mapping oleh kelompok keahlian, dan kemudian TA disesuaikan dengan scientific vision dari prodi. Contoh di S1 IF itu adalah intelligence system, S1 IT ini adalah IoT dan cyber security, dan kemudian S1 RPL itu adalah sistem berskala besar dan kompleks. Dan tentu saja aturan umumnya pembimbing 1 dan 2 ini mempunyai kuota terbatas ya. Jadi dia misal kita set di Fakultas Informatika adalah jumlahnya 20. Jadi pembimbing 1 jika dia masih aktif membimbing 10 mahasiswa, berarti kuota sisanya adalah 10. Kemudian pemilihan topik tugas akhir ini ya, jadi ini dilakukan kami rencanakan, jadi mulai dari semester ini dilakukan sebelum perkuliahan berjalan, yaitu tanggal hari ini 14 sampai dengan 15 Agustus 2023. Kemudian khusus untuk mahasiswa yang prodi mahasiswanya relatif banyak, kuota kelas ini adalah untuk S1 IF adalah 45 orang per kelas proposal ya. Dan kemudian pemilihan topik TA ini dapat dilakukan pada masa registrasi. Jadi teman-teman sudah disosialisasikan saat ini, dan nanti ada form yang dapat dilihat secara asinkronus, form yang menyebutkan dosen A, topiknya apa, dan di kelas mana. Ya. Kemudian kelas proposal ini dapat dipilih nanti pada saat masa registrasi, yaitu tanggal 4 sampai dengan 8 September 2023. Kemudian mahasiswa atau mahasiswa setelah hari ini ya dapat memilih calon pembimbing, dan nanti mensubmit atau calon pembimbing ini dapat disubmit sampai dengan dapat dipilih dan kemudian diberitahukan ke prodi sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023. Kemudian tentu saja setelah hari ini teman-teman dapat menghubungi dosen yang bersangkutan, dan kemudian jika setuju dosen yang bersangkutan, nanti prodi akan menyediakan form khusus yang nanti deadline-nya adalah tanggal 30 Agustus ya. Kemudian prosedurnya pendaftaran ini akan dilakukan melalui aplikasi proposal FIF yang nanti dilakukan by system. Begitu juga approval dari dosen pembimbing ya.
Contoh hari ini yang akan dilakukan topik shopping dari tugas akhir, itu berikut ini adalah jadwalnya. Jadi masing-masing nanti ada kakak yang akan mempresentasikan dan dosen-dosen kelasnya, ya. Dan kemudian ini hari pertama, dan ini adalah hari kedua, ya. Secara umum seperti ini, teman-teman. Jadi silahkan dilihat-lihat, ini juga akan kami record ya. Jadi nanti, juga teman-teman bisa melihat kembali topik-topik ini, berdasarkan presentasi dari, Bapak Ibu dosen kelas. Jadi yang ada di kanan ini, kode dosen itu adalah dosen kelas yang akan mempresentasikan. Kelas ini terdiri dari multi banyak dosen nanti ya. Jadi masing-masing contohnya proposal, artificial intelligence, di sini ada dosen-dosen yang terlibat nanti, yang topiknya akan dipresentasikan oleh, dosen kelas tersebut ya. Silakan, teman-teman dapat memilih. Mungkin seperti itu, saya ucapkan terima kasih, silakan selamat menikmati ininya, topik shopping ya TA ya, khususnya TA yang akan dilakukan 2 hari ke depan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Didit. Materi yang akan disampaikan oleh Kakak Cyber Physical System oleh Pak Hilal Hidanduha. Kepada Pak Hilal dipersilahkan. Oke. Oh, ya. Oke. Dengaran suara saya? Kedengaran, Pak. Iya, makasih Pak Didit. Ini karena sebenarnya kan saya dua ini ya, dua sesi. Sesi pertama sebagai kakak, kedua sebagai pengampu kelas proposal. Jadi mungkin jadiin satu saja ya. Gitu. Oke. Sekarang slide-nya udah muncul ya. Saya coba full screen-kan aja dulu. Tapi nanti mungkin ini ya, nanti mungkin akan lebih banyak diskusi saja. Ya. Oke. Ya ini sebenarnya slide yang saya gunakan untuk kegiatan kemarin dengan dosen-dosen pengampu di KK ya. Tapi di sini sudah saya tambahkan terutama untuk konteks untuk di kelas proposal. Jadi nama kakak kita itu namanya kelompok keahlian itu Cyber Physical System ya. Jadi dulu pada awal zaman ST Telkom itu beberapa kali berubah nama dan namanya bisa dikatakan agak berubah dengan agak drastis. Pertama kali namanya SKJK ya, Sistem Keamanan dan Jaringan Komputer kalau nggak salah, SKJK. Setelah itu berubah jadi Telematika. 2020 itu berubah pada saat pandemi menjadi KK Cyber Physical System, ya. CPS bisa bilang, tulisnya kita CPS. Ya. Ini banyak mahasiswa yang belum tahu nama ini. Gitu. Jadi ketika pada saat pengambilan kelas proposal mereka kakaknya apa gitu. Jadi bilangnya tuh ini Cyber Physical System. Nah, kurang lebih nanti akan seperti ini ya di kelas proposal KK Cyber Physical System. Jadi mungkin belum disampaikan juga tadi ya, mungkin sudah disampaikan atau belum ya. Jadi nanti kelas proposal baik itu di KK Cyber Physical System maupun di KK yang lain semuanya di satu fakultas itu jamnya sama, yaitu 13.30 sampai 15.30 ya. Nah, kalau di IF itu ada kelas proposal yaitu ini mungkin namanya harus diubah yaitu Intelligent System for Health and Security ya. Harusnya pengampunya itu Bu Rini ya, kurang lebih nanti
kapasitasnya 25. Setelah itu ada Network and Intelligence System for Network and Operating System, dosen pengampunya Pak Fas, Pak Fasma, sama juga kapasitasnya, dan juga yang terakhir yaitu Intelligence System for Internet of Things, dosen pengampunya yaitu Pak Bayu, ya Pak Bayu Arfianto, itu di IF. Nah kalau di IT kurang lebih ini ada 5 kelas ya, ada 5 kelas, karena sebenarnya untuk teknologi informasi itu sebenarnya semuanya itu mau dimasukin ke Cyber Physical System ya, karena memang sebenarnya sesuai tadi ya, secara keilmuan, secara visi keilmuannya itu hampir semuanya itu di bidang Internet of Things dan Cyber Security, dan mahasiswanya tidak sebanyak yang di IF, karena itu sebenarnya kita memfokuskannya itu di TK Cyber Physical System ini. Ya. Nah, kelas yang pertama itu kelas topik untuk Internet of Things dengan dosen mengampunya Pak Endro. Kurang lebih kapasitasnya sekian ya, 25. Ini dalam kurang itu kapasitasnya. Setelah itu ada Pak Irsan ya di topik security. Setelah itu di gabungan 1 itu ada Pak Rio. Di gabungan 2 ada Pak Faris Fatoni, dan juga di kelas GAP 3 ya, sebenarnya untuk kelas yang online maupun yang MBKM ya, GAP 3 ini jadi untuk yang online. Jadi sebenarnya ini yang kelas GAP 3 itu untuk yang online aja sebenarnya ya, untuk yang online aja. Online, atau misalkan mau mengambil topik atau mengembangkan topik dari kegiatan MBKM-nya, itu bisa mengambil yang GAP 3. Gitu. Tapi ya spesifik yaitu yang MBKM saja. Gitu. Nah, sedangkan untuk yang S2 itu sebenarnya kita juga ada untuk yang tesis ya, untuk S2 itu ada kelas project dari KKCPS, yaitu pengampunya saya dan juga Pak Satria Mandala. Nah, mengapa mengambil kelas proposal di Cyber Physical System ya? Nah, pertama kita lab-nya canggih ya, lab-nya canggih. Nah, kita ada lab apa saja? Kita ada lab IoT, Internet of Things, ya, forestry atau Forensic and Security, ada HAS, Hardware and Embedded System, NOS ya, Network and Operating System. IoT ini kalau kalian sering ke lantai 6 mungkin sering lihat ya, nah, di sana banyak perangkat-perangkat baik itu dalam ruangan maupun yang di luar ruangan. Di luar ruangan ada stasiun yang akan kita kembangkan, stasiun cuaca ya. Nah, di situ ada windmill atau pembangkit, ada turbin ya, turbin angin. Selain itu juga ada anemometer ya. Nah, di dalam itu juga kita mempunyai beberapa perangkat-perangkat. Kalau masuk ke lab itu juga banyak komponen-komponen untuk IoT. Jadi kalau misalkan mau TA di bidang IoT, alat-alatnya sebagian besar nggak perlu beli lagi, bisa pinjam di lab. Ya, butuh Raspberry Pi versi 3, versi 4 ada di sana. Kemarin juga banyak beberapa mahasiswa yang cukup pinjam aja, kita pinjam ya, kita data bisa dipakai sampai selesai. Nah, itu ada juga topik selanjutnya itu misal di lab Forensic and Security ya, Forestry ini. Forestry ini lab yang cukup ya sekarang lagi trending ya apabila mengambil topik forensik. Ya, forensik. Sekarang kan banyak sekali dibutuhkan kebutuhan di bidang ini, Forensic and Security. Nah, kalau lulus pun nanti tentu saja nanti pengetahuan yang didapatkan selama melakukan penelitian tugas akhir akan bisa digunakan sebagai portofolio. Gitu. Di HAS juga sama, di Hardware and Embedded System ini topiknya juga perangkat dan perangkatannya juga didukung ya. Di sana ada apa namanya, ada drone ya, kalau mau penelitian tentang drone nanti dengan Pak Faris juga. Selain itu juga ada misalkan kalian butuh casing spesifik, bentuknya spesifik khusus ya, di sana ada 3D printer. 3D printernya kita punya 2 jenis, baik itu yang filamen, yang konvensional maupun yang menggunakan resin. Ya. Jadi kalau mau bikin packaging dari perangkat yang terlihat bagus ya, itu bisa di lab HAS juga. Di lab NOS terakhir di lab Network and Embedded System, nah di sana kita ada beberapa server. Jadi kalau mau topik yang membutuhkan perangkat yang sedikit lebih yang membutuhkan server, bisa bergabung di sana. Selain itu kita juga didukung oleh unit riset ya. Di sini kita ada 2. Pertama Research Center HUMIC ya dengan Pak Satria dan Pak Putuhari. Nah di sana merupakan salah satu unit riset yang bekerja sama dengan lab CPS gitu. Nah, itu juga kita ada research alien CATIS ya. Nah CATIS ini cukup banyak cakupannya ya. Mulai dari, dan juga kita sudah banyak
lab Caatis, di Persis Alien Caatis ini banyak terlibat di proyek dengan pemerintah. Jadi misalkan kemarin kita bekerja sama dengan DKPP Kota Bandung untuk mengembangkan perangkat monitoring kesehatan hewan ternak dan lain-lain, itu bisa di sana. Gitu. Jadi kalau ke lab lantai 6 kan biasanya labnya ukuran kecil-kecil. Nah, di sini kita ada tambahan lagi, ada HUMIC itu di gedung F ya, gedung F cukup luas. Di Caatis juga sama, di gedung E, dan juga ada ruangan yang ada, dan juga kita punya lab lapangan yang ada di depan BTP. Jadi kalau di BTP ada yang sawah-sawah, dan juga ada kandang rusa, dan juga ada kandang ada itu joglo. Nah, itu salah satunya merupakan di bawah manajemen dari Caatis ini. Gitu. Dan itu kita juga mengapa kok mengambil di sini, kita topik-topiknya terkini ya. Topik-topik terkini, jadi diharapkan kenapa topik terkini itu, trending topik ini harus kita harus kita ambil ya. Pertama untuk ini nantinya, untuk ketika sudah kerja kita mempunyai portofolio yang terkini gitu ya. Terus kedua juga, apabila kita ingin merencanakan untuk publikasi pengganti sidang, nggak pakai sidang, maka pasti orang conference atau jurnal-jurnal pasti akan mencari topik-topik yang terkini. Gitu. Nggak mungkin cari topik-topik yang sudah masa lalu gitu ya. Nah, di sini kita misalkan tadi ada topik IoT, forensic and security, ini topiknya masih sedikit yang mengambil, tapi sebenarnya sangat trending gitu. Nah, kita juga misalkan bidangnya AI, Pak, saya pengen menambah portofolio saya di bidang AI juga, tapi saya juga pengen di bidang IoT. Nah, ini bisa kita gabungkan ya. Beberapa juga masih saya banyak yang mengembangkan AI menggunakan IoT ini. Apakah kerja dua kali? Enggak ya. Baik itu AI maupun IoT, dua-duanya sebenarnya sudah framework-nya sudah sangat tersedia di mana-mana. Untuk menggabungkan dua ini bukan hal yang susah gitu ya. Selanjutnya ada topik yang terkini juga, itu blockchain ya. Dan juga untuk jaringan kita ada cloud juga. Dosen kita cukup banyak ya, jadi nggak perlu rebutan dosen, kita cukup banyak, 38 dosen lebih ya, kurang lebih. Termasuk ada 1 orang profesor, Prof. Maman, dan 2 associate profesor, ada Pak Bayu dan juga ada Pak Satria Mandala. Gitu. Nah, salah satu motivasi juga ya, kenapa ngambil CPS ya, kita kelulusan proposal kemarin cukup tinggi ya. Nah, salah satu kelas di CPS, salah satunya ya, nggak semuanya. Salah satunya tuh lulus 100% pada ganjil semester kemarin, 22, 23. Ya. Selain itu juga kelulusan sidangnya juga cukup tinggi, baik itu dari sidang reguler maupun pengganti sidang. Ya. Jadi untuk conference, jurnal, dan lain-lain itu kita cukup banyak mengganti sidangnya. Ya. Tentu saja dengan syarat ini, syarat mahasiswanya rajin bimbingan ya. Gitu. Nanti mungkin bisa sih lain, tapi salah satu yang harus kalian pertimbangkan, yaitu ya siapapun dosennya pasti yang penting kalian tuh rajin bimbingan gitu. Baik itu ada progres maupun stuck ya. Kalau stuck pun kita harus bimbingan. Kenapa? Ya biar dosennya bisa memberikan solusi gitu. Solusinya bisa apa? Bisa mengganti judulnya diarahkan ke yang lain, atau membatasi permasalahannya dan lain-lain. Nah, itu syaratnya kalian cepat lulus, yaitu tadi itulah rajin bimbingan gitu. Baik itu stuck maupun progresnya bagus, dua-duanya itu. Gitu. Beberapa masalah yang sering temui yaitu, Pak tinggal ini Pak, gitu. Pak tinggal ini, Pak tinggal ini. Perasaan sudah 1 tahun tinggal itu terus gitu. Padahal kalau dia ketemu dosennya bisa jadi ya itu diberikan solusi gitu. Dosen juga pasti tahu, oh kamu memang solusinya memang ini kayaknya belum tersedia. Misalkan pustakanya, fungsinya, atau alatnya memang nggak ada di Indonesia misalkan gitu kan. Ya udah kita batasi. Dosen tidak akan menuntut sampai rencana di awal gitu. Bisa jadi memang ada yang berubah karena memang kondisi tadi gitu kan. Karena itu seperti yang biasanya dikatakan oleh Prodi ya, TA yang baik adalah tugas akhir yang baik adalah tugas akhir yang selesai gitu. Kapan selesai ya? Ketika dosen kalian sudah menganggap itu sudah selesai. Oke, gitu. Kapan bisa selesai ya? Kalian harus rajin bimbingan seperti itu agar dosen tahu kondisi kalian. Gitu. Ya. Nah, bagaimana penekanan topiknya? Nah, kita pertama ya dari IF dan IT ya. IF tentu saja kita lebih menekankan di sistem cerdas ya, intelligent system.
Nah, di sini bagaimana kita membedakan dengan IT. Misalkan kalau IT oke, jelas gitu. Dia topiknya IoT, mau dengan apapun pasti boleh gitu. Kalau security juga sama gitu. Karena dua-duanya sudah masuk ke visi keilmuannya. Nah, kalau bagaimana? Bagaimana jika dia mengambil IoT? Maka kita harus sedikit banyak memasukkan aspek sistem cerdasnya. Bagaimana caranya? Banyak sekali ya. Kita bisa melakukan optimasi, melakukan simulasi, mengoptimalkan protokol, algoritma, performansi, topologi, dan lain-lain. Nah, salah satu kemarin juga yang cukup berhasil yaitu jenis-jenis yang berkelompok ya. Berkelompok ini bukan berarti dikeroyok rame-rame, bukan, tapi kita membuat dari topik yang sama tapi kita bedakan sedikit banyak. Sedikit banyak bagaimana? Bisa membagi per modulnya maupun bisa menggunakan algoritma yang berbeda. Gitu. Kemarin, ini topiknya sama, misalkan ngukur suhu kelembapan, tapi beda algoritma saja. Nah, itu bisa. Gitu. Enaknya apa? Bisa bareng-bareng, gitu ya. Bisa bareng-bareng. Kalau ada masalah bisa saling melengkapi antara satu mahasiswa dengan yang lain. Gitu. Bisa saling membantu. Gitu. Nah, topik yang berkelompok ini kemarin ada 7 mahasiswa di mahasiswa saya satunya, yaitu 7 mahasiswa tuh semuanya ini publish di conference, jadi nggak pakai sidang. Dengan topik yang sama ya, hanya berbeda dengan metode dan algoritmanya. Seperti itu. Nah, kalau di IT maka kita bisa lebih menekankan bagaimana bentuk kompleksitasnya, bagaimana kita bisa membuat topik ini lebih cocok untuk tugas akhir ya. Pertama kita bisa menambah sensor dan aktuator ya. Kalau IT mungkin sudah cukup akrab ya dengan seperti ini ya, topik sensor, misalnya sensor BHT maupun sensor LDR. Saya rasa itu sudah cukup sudah cukup akrab buat mereka ya. Nah, mereka mungkin harus mencari mengembangkan sensor atau menggunakan sensor yang lain gitu. Maupun kita menggunakan data yang kita ambil dari sensor tersebut dan kita menggunakan algoritma yang lain. Selain itu di bidang security, kalau di IT maka bisa masuk ke pentest ya dengan Pak Irsan nanti ya. Setelah ini mungkin ada sesinya Pak Irsan. Kalau forensik ya di sini ada Pak Samuel, ada Bu Niken dan lain-lain. Kalau security awareness ya nanti penekanannya bukan hanya ngambil survei tapi bagaimana mengolah data tersebut ya. Kalau mau audit keamanan juga boleh, tapi harus menggunakan standar audit ya, ISO, COBIT, TOGAF maupun ITIL. Dan juga pembahasan tidak boleh normatif ya. Oh ini bagus, ini jelek, tidak, tapi harus menggunakan kualitatif, misalkan menggunakan analisis NVIVO. Seperti itu. Itu bisa di teknologi informasi. Nah, untuk penilaian kalau di IT seperti ini ya. Nah, kalau IF mungkin kalau lebih setahun kemarin seperti ini, di DE 40%, tapi mungkin agak berubah juga semester ini. Nanti tergantung dari proporsi mahasiswa ya. Untuk pelaksanaan, untuk di KKCPS ini sebenarnya mulai pekan ini kita mulai mendata topik dari dosen ya. Nah, nanti insya Allah mulai pekan depan kita bisa publish topik dari dosen dan kalian mahasiswa bisa mengontak dosen tersebut. Ya. Dosen tersebut bisa dikontak, bisa mungkin ada yang ngasih nomor WA-nya, ngasih telegramnya, ada yang email, ada yang kantornya. Nah, kita ruangannya rata-rata di gedung TULT ya. TULT baik itu yang lantai 1, lantai 5 maupun 6. Ada yang di lantai 6 biasanya itu yang sekaligus jadi ini koordinator lab ya. Seperti itu. Nah, jadi bisa datang langsung, mau diskusi bisa di sana. Gitu. Nah, jika sudah fix dengan topik tersebut, nah 2 pekan sebelumnya mahasiswa bisa memilih kelas sesuai topik tersebut. Ya. Dan pekan 1 mungkin sebelum perkuliahan dimulai bisa mulai melakukan studi literatur sesuai dengan diskusi dengan dosen tersebut ya untuk mempertajam analisis ya pemilihan topik. Itu. Nah, jika masih belum dapat, nanti pekan 1, pekan 2 masih bisa diskusi dengan dosen kelas untuk mengambil topik tersebut. Ya. Nah, untuk RPS, kurang lebih yang IF hanya 4 pekan ya, yang 4 pekan saja yang ada perkuliahannya, sedangkan yang IT agak lama ya, karena IT tidak ada tata tulis karya ilmiah, nggak ada tatul. Jadi IT itu cukup banyak ininya, pertemuannya. Sampai pekan 10 sampai DE itu masih ada pertemuan-pertemuan, mulai dari terutama untuk tata tulis penulisan karya ilmiah. Ya. Ini DE yang kemarin ya. Nah, selain itu
terakhir ya, ini dari KKCPS kita juga menawarkan lab riset ya. Lab riset ini bukan hanya mencakup proposal dan tugas akhir, tapi juga bisa digunakan untuk konversi ke mata kuliah pilihan 1 dan 2. Biasanya menggunakan identifikasi maupun analisis permasalahan pada cyber physical system. Itu mata kuliah pilihan yang nanti bisa dikonversi. Nah, di sini ada beberapa topik yang sudah ditawarkan beberapa dosen ya. Jadi intinya kalau ngambil lab riset ini, topik-topik ini bisa diambil dan juga bisa dikonversi ke lebih dari 2 mata kuliah, yaitu proposal dan tugas akhir. Walaupun nanti tetap ada komponen-komponen yang tadi, tapi mekanismenya sedikit berbeda saja. Misalkan untuk IoT untuk monitoring jembatan ada topiknya Bu Rini ya, Bu Rini. Alatnya sudah ada, tinggal mengolah data, mengambil data. Nah, dengan Pak Bayu kurang lebih ada 3 topik ya yang diusulkan, mulai dari hand robot ya. Ini kalau topik computer vision ya, itu bisa yang suka robot ya, seperti ini ada dari Pak Bayu, dan ini salah satu hibah dari DRTPM ya, dari riset ya, dari kementerian. Jadi untuk perangkat-perangkat nanti akan dibelikan ya, seperti itu. Ada enhancement untuk sinyal PPG juga. PPG itu nggak untuk nafas ya. Nah, saya kurang tahu nih. Kalau sih sinyal badan lah gitu ya. Nah, yang terakhir juga saya dan Pak Bayu juga ada ini, integrated weather station and air pollution ya, untuk monitoring. Jadi kalau kalian di lantai 6, di situ ada perangkat anemometer dan juga ada beberapa sensor, dan nanti kita mencoba menyempurnakan perangkat tersebut agar bisa dimanfaatkan, agar bisa di dan juga bisa divisualisasi dengan bagus, seperti itu. Ya, itu aja dari saya. Ya, mungkin ini langsung sekalian yang topik selanjutnya. Jadi saya ada sesi sampai 10.20 ya. Jadi mungkin bisa bisa dimanfaatkan. Ya, sudah lebih ya. 10.40 maaf ya. Kita ada 10 menitan lebih untuk diskusi. Silakan dari mahasiswa. Ya, silakan apabila ada pertanyaan. Ini ada 180 termasuk dosen dan mahasiswa. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk pendataan topik dari dosen itu menggunakan form atau gimana ya, Pak? Iya, jadi nanti saya masih itu dulu. Kalian bisa kontak dosennya langsung ya, beberapa dosen yang sudah saya tampilkan tadi, maupun nanti akan saya umumkan melalui prodi juga nanti. Topik dari yang kita tawarkan dari KKCPS ya, untuk bisa kalian booking ya. Jadi ini juga sama seperti kelas nantinya ya. Jadi siapa cepat dia dapat ya. Gitu. Baik, Jadi terima kasih, Pak. topiknya siapa yang ngambil duluan, maka dia bisa langsung ya bisa di booking gitu, seperti itu. Ada lagi? Ada lagi? Ini 180-an lebih ini.
Ini yang IT atau yang IF dulu? Yang IF, resen. Ada Nil, baru Daniel aja, atau yang nggak merhatiin. Oke, Ginanjar. Oh, cuma 2 ya. Oke, makasih. Yang IT, yang IT. Permisi Pak, Oh ya, boleh silakan. bertanya? Untuk yang studi case buat topik penetration testing itu perusahaannya tuh dikasih dari dosennya atau kita nyari sendiri Pak? Iya, dari dosennya nanti. Oh dari dosennya. Kalau topik Pak Irsan itu nanti dengan ini. Pak Irsan banyak kasus ya. Tapi biasanya karena ini merupakan topik-topik misalkan perusahaan A gitu ya. Maka nanti tentu saja akan misalkan kita mau rencanakan mau publikasikan ya pasti harus kita tutup namanya gitu. Misalkan studi kasus pentres pada perusahaan A. Nah, nanti kan kita pakai perusahaan atau misalkan kita perusahaan XYZ misalkan seperti itu. Oke baik Pak, terima kasih Pak. IF ya tapi ya. IT Pak. Oh IT Ginanjar ya, oke. Berarti pas lah ya. Bisa itu. Tanya kalau IF mungkin harus sesuai dengan pesan dari prodi ya sedikit banyak harus kita masukkan sistem cerdasnya lah gitu. Tapi itu mudah insya Allah. Ada lagi? Yang IT sekarang, yang IT coba raise hand. Oke, ada Aulia. Daniel juga IT loh. Hanif, Ginanjar, Haikal. Oke. Bagas, Afif, Reza. Oke, yang IT cukup banyak. Kalau IT berarti kalau IT berarti angkatan 2020 ya berarti. Oke. Oke ya, makasih. Sekarang yang ini tadi F udah, sekarang ini ada RPL nggak nih? Masuk nggak RPL nih? Ada yang RPL nggak? Resen. Oke, ada Rama. Ya, mungkin tadi kita nggak mencantumkan ini ya, tidak mencantumkan kelas untuk kita nggak ada kelas yang di SE ya. Tapi silakan aja misalkan ada topik yang sedikit banyak berhubungan dengan topik-topik tadi ya. Misalkan mau develop software ya, develop software di mana di server misalkan atau di cloud ya, nanti mungkin bisa kita fasilitasi juga. Pak Hilal, boleh Ya. komen Pak? Ya, gimana Bu? Berarti untuk yang masuk RPL boleh ya Pak ya? Misalkan kalau dia mau lihat, kalau memang ada kasus yang ke blockchain, dia bisa membahas ke requirement engineering ya? Tentang perspektif risk dan standarnya kayak gimana, bisa ya Pak? Betul ya, bisa. Tapi mungkin misalkan kalau requirement engineering mungkin kita bisa tandem gitu ya, jadi membimbing satunya ya, dari betul, Pak. CPS, membimbing duanya dari yang di bidang itu gitu ya. Betul Pak, nanti kalau misalnya ada yang ngambil topik blockchain, mungkin bisa sambil juga fokuskan ke arah requirement engineering-nya. Jadi biar itu nanti ditandemkan dengan mahasiswa kita di RPL gitu ya. Iya, betul. Ya, jadi buat masuk RPL mungkin bisa ya dicari peluangnya ya, mau itu di blockchain, IoT, itu pastinya kalau bangun aplikasi, tentunya kita harus memikirkan seperti apa proses requirement engineering-nya gitu ya. Betul ya. Nah, salah satu hal yang kemarin salah satu topik yang sebenarnya menarik di IoT itu maksudnya yang banyak ya, yaitu visualisasi gitu. Visualisasi data yang sudah kita monitoring data apa. Nah, bagaimana melakukan visualisasi ini salah satunya mungkin butuh kemampuan di bidang UI UX juga gitu ya. Nah, itu mungkin harus ya mungkin bisa dari topik dari mahasiswa dari RPL bisa ngambil di situ gitu. Oke, masih ada 3 menit lagi untuk sesi dari kelas ini CPS.
Permisi Pak Hilal, izin Ya, bertanya Pak. silakan. Kalau ingin mengikuti wrap riset itu caranya tuh lihat dari mana ya Pak? Ya berarti nanti ngambil topik tersebut tadi ya, ngambil topik tadi. Itu daftarnya di mana Pak? Ya nanti insya Allah, kan ini sedang saya data formalnya, jadi nanti mungkin lebih tepatnya langsung ini aja, langsung kontak dosennya ya, langsung kontak dosennya biar nanti langsung diubah statusnya bahwa ini sudah book gitu ya. Misalkan topik yang ini IoT Burini, kalau nggak salah ada Burini ya. Tadi ada Burini. Ya, Burini misalkan menambahkan topik IoT untuk monitoring jembatan ini kalau nggak salah. Nah itu mungkin Iya, Pak. langsung ini Burini, kalau ini Burini ya yang kemarin ditawarkan ya. Ya, ini kerjasama Pak sama fakultas lain, FRI ya. FRI. Jadi kita ada wrap riset di situ. Nanti dibantu untuk memahami konsepnya dulu ya di beberapa mata kuliah. Terus kemudian nanti baru masuk ke proposal dan TA-nya sendiri. Jadi ada yang terkait monitoring untuk kerusakannya. Ada yang dipakai untuk terkait vision juga untuk deteksi kendaraan berat. Kalau saya sudah ada yang jalan Bu ya, tapi tinggal mungkin melanjutkan Sudah. Bu Iya, ya. ya, memperbaiki juga Pak, karena mungkin algoritmanya kurang optimal. Ya. Oke. Jadi nanti pakai algoritma yang lain ya, gitu. Algoritma yang lain atau dikembangkan gitu. Betul. Yang lain nanti mungkin dengan Pak Bayu ya. Nah, Pak Bayu ini biasanya di lantai 6 itu yang dekat dekat ruangan dekat anemometer. Biasanya ruangannya dibuka misalnya langsung ketemu juga bisa. Atau nanti saya berikan kontaknya, bisa lewat email maupun yang lain, nanti bisa appointment langsung dengan pasien tersebut. Gitu. Ya. Noldi, ini riset yang tadi atau ingin bertanya? Enggak ada ini. Ya udah. Taufik, nanya apa Taufik? Atau Kowiyun? Oke, saya rasa sesi saya udah habis ya untuk yang dari kakak Cyber System dan juga kelas saya yang di kelas gabungan 3 di IT ya. Saya persilahkan mungkin misalkan ada pertanyaan bisa bisa japri saya ya. Saya rasa nomor saya sudah di mana-mana. Atau biasanya saya juga di lantai 5, kadang-kadang juga lantai 6 di ruangan dosen ya. Misalkan mau bertanya atau menawarkan topik juga bisa gitu. Oke, saya akhiri untuk sesi saya dan dari kakak Cyber Physical System. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hilal. Selanjutnya materi yang akan dijelaskan oleh Bapak Muhammad Faris Fatoni. Kepada Bapak Muhammad Faris Fatoni dipersilahkan. Cek. Ini apa kedengaran? Kedengaran Pak. Cek. Jelas? Jelas Pak. Oke. Saya izin share slide. Apakah ini screen saya sudah terlihat? Terlihat Pak. Oke. Ya mungkin kayak gini aja lah. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sesi ini saya Faris, dosen dari KKCPS. Kebetulan saya diberi pertanggungjawaban untuk memanage kelas gabungan 02 ya, IT. Karena ini gabungan mungkin range topiknya lebih banyak, lebih universal. Cuman untuk sesi ini saya lebih spesifik mungkin akan nge-share topik yang dari saya. Walaupun nanti pada eksekusinya di kelas silakan bagi teman-teman mahasiswa kalau misalnya ada topik lain pun
bisa didiskusikan, ataupun misalnya udah ada diskusi dengan dosen lain pun bisa didiskusikan. Jadi ya ini saya pertama bio saya sendiri. Jadi untuk kakaknya CPS. Terus untuk topik risetnya kalau dari saya berdasarkan pengalaman ya seputar real-time systems, modeling and simulation, khususnya pesawat dan quadrotor, terus ada virtualization, itu mungkin sedikit agak ke sistem operasi dan IoT juga. Nah untuk kontak bisa kontak ini nomor saya. Nanti saya akan share juga mungkin di kelas. Nah untuk ruangannya saya bisa ditemui di lantai 5. Jadi di lantai 5 nanti ada beberapa blok, yaitu di blok CPS, atau kebetulan saya memanage lab juga, yaitu lab hardware and embedded system di lantai 6 ya. Jadi terserah mau datang ke lab, kalau misalnya nggak ada ya tinggal ke satu lantai di bawahnya, yaitu di lantai 5. Nah ini untuk riset ya history ya untuk S1 seputar parallel programming untuk kompresi video. Terus S2-nya mengenai pesawat tempur, ke S3-nya mengenai multi quadrotor dan virtualisasi. Nah untuk sebelum masuk ke range topiknya, mungkin karena saya ada di CPS, mungkin agak menampilkan kembali. Ini adalah research scope di CPS. Ya, kalian bisa cek di website kakak. Nah, ini untuk lebih spesifiknya. Nah, untuk saya, berdasarkan pengalaman, kalau dipetakan ke research scope di CPS, yaitu seputar di hardware embedded system, secara spesifik yaitu vehicle collision avoidance system, ya insya Allah saya bisa di situ. Terus ya seputar situlah. Tapi saya masih membuka juga untuk range topik lain, khususnya ya seputar hardware dan embedded system. Di sini kan kalian bisa cek lagi topik yang lainnya. Nah untuk lebih spesifiknya untuk autonomous vehicle vehicle. Nah ini saya mengacu ke standarnya ada. Jadi yang saya harapkan dari riset di level S1 ya atau beyond, yaitu ini ada SAE-nya. Jadi, nah SAE di sini yang warna hijau ini SAE level 3, 4, 5 itu udah mulai full automation. Jadi kayak ya ini sekilas saja. Jadi di SAE level 3 ini kita bisa mengontrol, masih bisa mengontrol, tapi mostly itu automatic. Nah untuk range topik, kalau dari saya ya, kalau topiknya mengenai multi quadrotor ini, jadi saya bagi ke 1, 2, 3, 4, 5 bagian besar, yaitu pertama autonomous quadrotor. Tapi saya lebih suka kalau misalnya multi quadrotor. Nah untuk lalu sebenarnya ada multi quadrotor simulator, terus ada fitur dari quadrotor, terus ada quadrotor security. Ini sebenarnya masih mungkin tanda kutip masih tanda tanya, saya pun masih mengeksplor. Lalu ada smartphone based quadrotor. Nah untuk ini nanti untuk di kelas gabungan saya akan share juga ini materi ini. Kalau misalnya kalian ada yang tertarik, mungkin saya akan bahas sedikit di autonomous quadrotor ini yang saya lebih sukanya kalau bisa multi quadrotor. Nah ini ya mungkin idealnya pakai quadrotor asli, cuman ya itu mungkin harus diusahakan lah ada multi quadrotor. Cuman bagi kalian cukup bisa pakai simulator. Nah simulatornya sendiri sudah terserah mau bikin sendiri kalau mau effort. Kalau misalnya ingin yang udah ada, kalian bisa search yang cukup terkenal itu Gazebo. Nah itu bisa. Nah untuk implementasinya banyak, ada waypoint following, terus ada dibagi lagi, yaitu menjadi nge-generate waypoint itu gimana, terus optimisasi itu gimana, terus avoidance-nya. Seperti ada yang di research scope ini, di vehicle collision avoidance system, itu masuk ke
obstacle avoidance. Nah, di sini obstacle avoidance ada yang 2 dimensi dan 3 dimensi itu bisa didiskusikan itu. Mau fokusnya di mana. Nah, untuk simulator, kalau bisa tertarik, bisa tentang Docker plus gazebo. Nah, ini untuk spesifiknya bisa diskusi dan saya. Maksudnya apa dengan Docker plus gazebo itu? Nah, untuk fiturnya ini yang lebih melebar yaitu karena ini drone ini kan sebenarnya kasarnya embedded system yang terbang gitu. Jadi bisa saja dianggap salah satu bagian elemen CPS. Nah, ini saya pun tertarik mungkin drone as a CPS, bisa untuk monitoring, bisa untuk UAV based IoT, 3D mapping dan yang lainnya. Terus drone pun bisa fokus di computingnya. Nah, ini juga cukup saya tertarik, yaitu misalnya distributed computing tapi on the fly. Maksudnya distributed computing tapi embeddingnya terbang gitu. Ini kebetulan ya topik saya dapat dari waktu saya studi S3 yang belum terrealisasi. Nah, bisa juga parallel computing di quadrotor bagaimana, terus edge computing dengan UAV juga cukup menarik. Nah, untuk security juga walaupun saya masih tanda tanya sih quadrotor security ini fokusnya di mana, cuman kalau misalnya kalian ada yang tertarik ya kita bisa explore bareng-bareng. Nah, yang terakhir ini smartphone based quadrotor. Ini gimana caranya bikin quadrotor yang hardware-nya itu pakai smartphone. Ini sebenarnya sudah ada yang membuat di Amerika kalau nggak salah. Nah, mungkin kita bisa riset di seputaran ini. Nah, ini selanjutnya yang beberapa referensi dan material yang mungkin berguna. Ya, ini gambaran waktu produknya lah, prototipenya S2 saya. Ini S3. Nah, ini gambar yang saya ambil dari salah satu paper. Ini gambaran peran quadrotor di environment yang lebih luas dalam konteks CPS. Nah, untuk riset mungkin saya bisa sharing paling gampang tuh mungkin kalian kalau ingin mencari topik, yaitu cari sumber misalnya paper yang survei. Nah, biasanya kalau di paper survei itu penulisnya akan merangkum, meresume banyak aspek dari satu topik. Misalnya di sini tentang UAV. Cuman dia perspektifnya misalnya CPS. Nah, ini karena judulnya survei, ya itu akan dibahas potensi-potensi riset atau riset yang sudah ada mengenai UAV dalam perspektif CPS, Cyber Physical System. Ya, itu paling ini cara paling, misalnya kalian kan biasanya TA bingung awalnya dari mana, ya bisa dari paper survei. Atau mungkin buku ini juga ada buku yang Drone as a CPS. Ya, ini beberapa contoh paper, misalnya ini UAV based edge computing, tapi fokus di energi. Jadi kalau penelitian tuh contoh skripsi bisa aja kalian misalnya UAV itu alatnya aja gitu, yaitu dipakai untuk di edge computing. Nah, untuk fokusnya biar lebih spesifiknya, ya udah misalnya kalian ingin fokus di mananya, energinya atau komputasinya atau dan yang lainnya atau fiturnya dan lain-lain. Jadi sehingga kalau di judul ya seperti ini, an energy efficient UAV based edge computing system dengan apa gitu. Ya, ini beberapa material yang kalau misalnya kalian tertarik tentang drones, ada beberapa. Salah satunya kalian bisa ya searching, yaitu salah satunya itu Vijay Kumar Lab. Ini salah satu lab tentang drone yang cukup terkenal di bidang drone itu. Kalian bisa ngecek di website ini, cek aja websitenya di University of Pennsylvania, yaitu labnya Profesor Vijay Kumar. Ini banyak dia nge-share video, material, bahkan ada yang beberapa open source itu mereka share seputar drone. Dan ini untuk implementasi pun sangat luas. Mereka udah
ekspor kemana-mana ke banyak bidang. Nah ini sebenarnya video, cuman saya kira nggak perlu lah ini. Nanti kalian cek aja sendiri di website ini Vijay Kumar. Ini tentang 3D mapping tapi pakai UEFI gitu. Ya, ini untuk ini juga masih seputar 3D mapping karena menarik 3D mapping tuh. Jadi drone-nya terbang patrolling gitu sambil nge-capture peta sekitarnya secara 3D. Nah ini juga video sebenarnya ya kalian bisa cek di websitenya Pennsylvania Engineering. Ya paling itu kalau dari saya untuk sharing sedikit mungkin ya sedikit sharing tentang topik-topik yang dari saya. Selanjutnya mungkin pertanyaan kalau bisa ada yang ditanyakan. Ada yang bertanya? Nah untuk topiknya tadi akan saya jelaskan juga nanti lebih detailnya, skenario-nya, terus tahap-tahap pengerjaannya juga nanti akan ya saya kita bisa diskusikan gitu. Mungkin di kelas atau mungkin di ruangan saya. Oh ya, satu lagi ini kalau berdasarkan judul ini mungkin dari kakak CPS bisa, dari kakak IS bisa juga bisa masuk. Ya paling itu kakak IS. Nanti paling nanti bisa didiskusikan kayak apa? Ini mending fokus ke CPS-nya atau fokus ke IS-nya itu bisa didiskusikan agar sedikit berbeda gitu. Sudah, Pak? Iya. Kalau dari materi intinya sudah, jadi bisa langsung ke pertanyaan aja. Kalau misalnya ada yang ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan? Sepertinya belum ada ya, Pak. Oke, kita lanjut ke sharing setelahnya. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh Bapak Muhammad Ihsan. Kepada Bapak Muhammad Ihsan, kami persilahkan. Gimana? Jelas suara saya? Jelas, Pak. Oke.
Slide saya sudah nampak belum ya? Kelihatan, Pak. Ya, halo, tes. Iya, terdengar Pak Ihsan. Slide saya sudah nampak, Pak? Oke, ada ya. Tapi di saya belum ada nih. Sebentar. Oke. Oke ya, sudah ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan men-share tentang tema penelitian ataupun skripsi ataupun proposal kaitannya dengan cyber security. Oke, to the point ya. Jadi ada beberapa tema yang bisa diambil yang kaitannya dengan cyber security. Yang pertama tentang analisa kerentanan perangkat lunak. Apa sih yang kita bahas di sini? Yaitu fokus pada Oke, sepertinya Pak Ihsan lagi terdisconnect, nanti akan ini udah join lagi. Oke. Oke. Tiba-tiba disconnect ya. Oke, sorry, minta maaf. Sudah terlihat dan terdengar dengan jelas? Ada Pak, jelas Pak. Oke, slide-nya juga ada Pak ya? Muncul jelas Pak. Slide udah clear Pak? Clear Pak, jelas. Oke. Oke, saya ulangi lagi. Jadi, kita bahas tentang cyber security. Ada beberapa tema yang bisa kita ambil atau kita kajian bareng tentang cyber security. Yang pertama tentang analisis kerentanan perangkat lunak. Di analisis kerentanan perangkat lunak ini, kita fokus kepada tentang teknik-teknik analisa kerentanan perangkat lunak yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi kerentanan yang dapat dimanfaatkan oleh penyerang. Oke, itu tema yang pertama. Tema selanjutnya yaitu pengembangan sistem deteksi intrusi. Nah, di sini kita mengembangkan sebuah metode ataupun algoritma baru untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan atau serangan di dalam jaringan atau sistem. Kemudian tema selanjutnya kaitan dengan keamanan IoT atau Internet of Things. Nah, di tema ini atau kajian ini kita tentang tantangan ataupun solusi dalam menjaga keamanan perangkat IoT yang semakin banyak digunakan, termasuk risiko terhadap privasi dan infrastruktur. Tema selanjutnya tentang malware. Di malware ini kita menganalisa teknik-teknik terbaru dalam menganalisa dan mengatasi malware, termasuk perbandingan metode deteksi dan teknik pembuatan tanda tangan. Nah, kalau malware ini sangat sangat in sekali pada saat kondisi saat ini. Banyak kejadian ataupun case-case yang bisa kita angkat dalam penelitian. Nah, kemudian pengujian penetrasi. Nah, di pengujian penetrasi ini kita menguji yang mencakup simulasi serangan nyata untuk mengidentifikasi
kerentanan dalam sistem dan jaringan. Tema selanjutnya tentang keamanan cloud computing. Ya, di tema ini kita meneliti tentang keamanan data dan aplikasi yang disimpan dan diakses melalui layanan cloud serta solusi-solusi apa untuk melindungi informasi yang secara sensitif. Selanjutnya, privasi dan perlindungan data. Nah, ini kita meneliti tentang masalah privasi data, peraturan dan teknologi yang dapat melindungi informasi pribadi dari penggunaan yang tidak sah atau penyalahgunaan. Tema selanjutnya tentang keamanan jaringan sosial atau sosial media. Nah, ini juga sangat banyak sekali kejadian ya yang kaitan dengan keamanan sosial media. Nah, di sini kita fokus kepada resiko dan ancaman keamanan yang terkait dengan penggunaan media sosial dan bagaimana cara melindungi informasi pribadi. Ya. Selanjutnya, forensik digital atau digital forensik. Itu kita meneliti tentang metode dan alat-alat forensik digital yang digunakan untuk menyelidiki dan menganalisa aktivitas digital yang mencurigakan. Dan ini tema yang kaitan dengan industri, yaitu keamanan sistem otomatisasi industri. Yaitu kita meneliti tentang keamanan sistem otomatisasi industri dan infrastruktur kritis, serta potensi dampak dari serangan terhadap sektor ini. Kemudian kriptografi dan keamanan data. Kita belajar atau kita menganalisa tentang teknik-teknik kriptografi untuk melindungi data sensitif dan metode kriptoanalisis untuk menguji kekuatan dari algoritma kriptografi yang kita buat. Oke, di sini ada beberapa tools yang bisa kita manfaatkan, ya. Ya, ini ada saya ngambil kutipan dari cyberwhite.com. Itu ada 20 tools yang digunakan untuk investigasi keamanan, ya. Dan ini ada juga untuk penetrasi tesnya. Oke, karena tadi Pak Hilal menyinggung-nyinggung tentang penetrasi tes. Ini di sini saya ada beberapa pengertian yang kaitannya dengan penetrasi tes. Oke, mungkin sudah banyak yang tahu tentang pentest itu apa, ya. Pentest itu sebenarnya singkatan dari penetrasi tes, ya, yang merupakan metode pengujian keamanan sistem komputer dan jaringan dengan cara meniru meniru serangan hacker yang berusaha memanfaatkan celah keamanan yang ada. Nah, di penetrasi ini atau pentest ini kita ada tujuan ya, kenapa kita melakukan pentest. Pertama, menemukan kelemahan atau kerentanan yang ada di dalam sistem, kemudian jaringan, atau aplikasi yang akan kita uji. Sehingga kita dapat mengidentifikasi, bahkan kita bisa memperbaiki sebelum diserang oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, itu pengertian dari pentest. Dan ini ada beberapa metodologi yang biasa digunakan oleh pentester, ya. Ada namanya penetrasi testing execution standard, ada pakai NIST SP800-115, ada menggunakan open source security testing methodological manual, ada menggunakan information system security assessment framework, ada menggunakan offensive security certified professional. Nah, metode-metode itu apa aja sih? Ngapain aja sih perbedaannya? Nah, ini kalau yang pakai testing execution standard, ini sebenarnya standar industri yang digunakan untuk melakukan tes penetrasi. Nah, metode ini ada 5 tahap yang kita lakukan, yaitu perencanaan dan pengumpulan informasi, yang kemudian analisa kerentanan, eksploitasi, pemeliharaan akses, dan pelaporan. Kemudian metodologi yang kedua itu pakai NIST, yaitu ini ada 6 tahap, ya. Ada perencanaan dan pengumpulan informasi, identifikasi kerentanan, penentuan risiko, pengujian eksploitasi, pemeliharaan akses, dan pelaporan.
Kemudian ini menggunakan open source security testing methodology manual. Di sini ada 4 area, ya, ada 4 area. Pertama, identifikasi kerentanan, pengujian eksploitasi, pengujian keamanan fisik, dan pengujian sosial. Dan yang ini menggunakan Information System Security Assessment Framework. Ini ada 7 tahap, ya, lebih banyak, yaitu pengumpulan informasi, identifikasi kerentanan, penentuan resiko, pengujian eksploitasi, pemberian akses, pengujian keamanan fisik, dan pelaporan. Dan yang terakhir, kalau kita ingin menggunakan metodenya Offensive Security Certified Professional. Ini juga ada 7 tahap, ya, hampir sama dengan yang pakai Information Security System Security Assessment Framework, yaitu perencanaan, pengumpulan informasi, identifikasi kerentanan, pengujian eksploitasi, privacy, pemberian akses, pengujian keamanan fisik, dan pelaporan. Nah, pakai apa sih ya tools-nya untuk melakukan pen test berdasarkan metodologi yang tadi kita bahas. Nah ini ya kalau pakai PTS itu pakai ada Nmap, ada Nessus, ada Metasploit, ada Nikto, Aircrack, ada John the Ripper gitu ya. Kalau NIST ini ada beberapa tools-nya ya. Biasanya sih pakai Wireshark ya. Kemudian ada OSTM. Ini ada SQL Map ya. Kalau saya biasanya ini yang saya ini nih biasa pakai yang biasa yang saya gunakan ya. Terus kemudian kalau pakai metode ini ISAF biasa saya pakai Netcat ya. Kemudian yang menggunakan OSCP ini saya menggunakan ini Kali Linux ya, Kali Linux, Brute Suite, dan Hydra. Di mana beberapa tools ini memang ada beberapa spesialis ya yang bisa kita gunakan. Nah, selain security, saya pun juga sebenarnya fokus di IoT dan computer vision. Jadi kalau rekan-rekan yang tertarik juga di bidang IoT dan computer vision, boleh juga nanti kita bisa berkolaborasi. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irsan. Selanjutnya pemaparan materi dari Pak Rio Guntur Utomo. Kepada Pak Rio Guntur Utomo dipersilahkan.
Oke, sepertinya sudah beres ya Pak Irsan, dan saya izin melanjutkan presentasi. Punten moderator. Oke, selanjutnya topik yang akan saya sharing itu sebentar. Oke, saya share screen dulu. Oke, apa terlihat slide-nya? Terlihat, Pak. Oke, sip. Oke, jadi di sini saya mengampu kelas topik, sebenarnya bukan kelas topik ya, maksudnya kelas penulisan proposal IT 44 gabungan 01. Sebelumnya bagi yang belum kenal, perkenalkan saya Rio, kode dosennya GMO. Next, nah jadi di topik di sini di kelas gabungan, karena judulnya kelas gabungan gitu ya, maka dari itu isinya pun gado-gado gitu ya, karena kita memfasilitasi yang masih berhubungan dengan IT gitu. Nah di sini ada 4 topik besar yang biasa diambil mahasiswa selama TA dan proposal. Nah yang pertama ada IT adoption. IT adoption itu apa? Jadi seperti yang kita ketahui, yang namanya IT atau Prodi Teknologi Informasi itu BOK-nya atau Body of Knowledge-nya itu adalah mulai dari development sampai deployment gitu kan ya. Nah kalau dari development kan kalian udah paham gitu ya, pengembangan software, aplikasi, dan lain-lain. Nah mungkin kalian pada dengar banyak sekali teknologi yang sudah sampai ke masyarakat tapi tidak dipergunakan gitu kan. Kenapa seperti itu? Berarti ada masalah, ada adopsinya gitu kan ya. Kalian pasti banyak melihat software-software buatan pemerintah atau apapun itu, baik swasta pemerintah yang masyarakat ternyata tidak mau mengadopsi. Nah, di sini kita akan menganalisis proses adopsinya. Sebenarnya masyarakat, dalam hal ini masyarakat ataupun organisasi, ketika mereka mengadopsi suatu teknologi, apa sih yang memotivasi mereka? Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya? Seperti itu. Nah, di sini kalian bisa menggunakan berbagai macam model beserta studi kasus yang real. Gitu ya. Jadi kalian langsung turun ke masyarakat, mencari problem di masyarakat, dan kemudian kalian menganalisis dari model, menggunakan model yang sudah ada, seperti itu. Karena memang kalau prodi IT itu tujuannya adalah menyelesaikan persoalan di masyarakat maupun organisasi. Nah, selanjutnya, kalau tadi jatuhnya ke citizen, yang IT service ini adalah organisasi, gitu kan ya. Jadi kalau kalian lihat di Tellu, di organisasi lain-lain itu kan mereka punya banyak layanan, gitu kan ya. Nah, terkadang layanannya juga tidak optimum atau tidak optimal, gitu kan ya. Nah, di sini di bagian IT service kita bisa ada 2 nih. Kita bisa menganalisis apa sih dari aspek-aspek layanan yang dimiliki organisasi tersebut yang masyarakat itu merasa kurang optimum. Pengguna ya, dalam hal ini pengguna. Atau yang kedua adalah kita bisa masuk ke teknisnya. Misalkan kita bisa mengupgrade gitu ya, istilahnya kita membuat rancangan yang tadinya itu hanya berupa kayak kemarin ada mahasiswa TA saya ngambil yang sebelumnya itu mereka dia menggunakan apa ya, kayak monolitik gitulah. Nah lalu di-upgrade menggunakan SOA, Service Oriented Architecture. Itu udah ke teknisnya. Itu. Nah kemudian di sini ada IT Risk Security Management. Kalau tadi Pak Irsan sudah menjelaskan yang teknisnya, nah di sini di kelas saya ini bisa gitu ya. IT Risk Security Management-nya seperti apa? Seperti misalkan kalian melakukan istilahnya audit atau assessment di organisasi. Karena organisasi itu tidak lepas dari permasalahan-permasalahan risiko-risiko yang ada. Dan tidak hanya masalahnya teknis, masalahnya tidak hanya datang dari software. Biasanya datangnya dari orangnya juga, kebijakannya juga, dan sebagainya. Nah, di sini kalian harus punya tempat studi kasus organisasinya. Ya. Jadi, karena kalian harus melakukan wawancara, kalian harus melakukan analisis data, kalian harus melakukan validasi nantinya, lalu kalian harus melakukan
mapping terhadap kontrol-kontrol apa saja yang harus digunakan, dan kalian di sini menggunakan mix method, kuantitatif dan kualitatif. Gitu. Jadi kalian bermain angka dan juga kalian bermain data kualitatif, yang mana kalian harus bisa menerjemahkan panjang hasil interviewnya. Biasanya yang ngambil topik ATRX atau scripting management minimal buku TA-nya itu 100 halaman. Ada yang 200 halaman. Ya yang ini kalau kalian nggak mau ngoding ya harus rajin gitu sih. Kalau kalian males ya nggak bisa gitu ya. Jadi mahasiswa saya rata-rata 150 halaman deh yang ngambil ATRX atau scripting management. Karena panjang sekali analisisnya. Nah yang terakhir UI UX. Kenapa dibuka UI UX? Karena memang sebelumnya gitu ya ada KKS juga membuka topik UI UX di Prodi IT. Tapi di sini kita tidak spesifikkan kelas UI UX karena kelas UI UX sekarang adanya di Prodi RPL. Tapi kalian masih bisa ngambil di IT dengan catatan harus sampai implementasi. Minimal desainnya itu bisa diimplementasikan dalam bentuk coding front end. Gitu ya. Walaupun tidak ada terkoneksi ke database atau ke back end-nya, itu tidak masalah. Tapi harus bisa diterjemahkan dalam bentuk codingan gitu ya. Karena apa? Kalau hanya kalian menggunakan, misalkan contoh menggunakan Figma saja tanpa ada bentuk implementasinya, apa bedanya kalian sama mahasiswa DKV? Gitu kan ya. Kalian kan sarjana komputer, bukan sarjana desain. Gitu kan. Jadi kesepakatan semua dosen sekarang ya baik di KKSE maupun CPS. Jadi di sini biasanya yang topik UX ini dosen-dosen dari KKSE, cuman mahasiswa IT boleh mengambil itu tapi di topik ngambil kelas proposalnya kelas proposal ini gitu ya. Karena kalau kalian ngambil kelas proposal UI UX-nya punya SE itu udah beda prodi, nggak boleh gitu kan ya. Karena di sana juga pasti banyak mahasiswanya, nanti kalian malah menuhin kelas sebelah gitu. Nah, tapi itu dia. Mau di sini ataupun mau di KKRP, mau di prodi RPL pun sama, semuanya harus sampai implementasi. Sudah tidak boleh hanya desain saja. Karena kalian itu sarjana komputer nantinya, bukan sarjana desain. Kayak gitu. Nah, dari keempat topik ini tidak mengikat. Kenapa tidak mengikat? Dalam artian jika kalian punya topik yang memang masih masuk ranah IT, dan kalian yang bingung masuk kelas mana, silakan masuk kelas GAP 01, GAP 02. Kalau kelasnya Pak Hilal, GAP 03 itu hanya diperuntukkan untuk yang sedang MBKM. Jadi semua yang MBKM dan juga yang ngambil kelas TA, proposal TA reguler itu sama alurnya. Kalian membuat proposal, nanti ada desk evaluation gitu ya. Nanti ada seminar proposal sama. Hanya saja yang kelasnya Pak Hilal itu nanti kelasnya online. Karena yang MBKM itu biasanya di luar Bandung gitu ya. Tetapi semuanya prosesnya sama. Dan tidak ada proposal yang dikonversi. Semua harus mengikuti prosedur dari fakultas. Kalian harus buat proposalnya, mengikuti ada tugas literatur review nantinya, lalu kemudian ada nilai bimbingan gitu ya. Dan topik-topiknya disesuaikan dengan kelasnya masing-masing. Seperti itu. Nah, sebagai tambahan untuk prodi IT, kebetulan karena saya Kaprodinya ada informasi tambahan, dilarang gitu ya, menembak dosen untuk menjadi pembimbing di akhir kelas proposal. Terutama jika kalian nggak pernah bimbingan, tiba-tiba kalian proposal udah beres, nggak tahu beresnya dari mana, lalu kalian minta pembimbing. Jadi pembimbing itu nggak boleh. Kalau mau, kalian 3 minggu pertama masuk ke satu kelas, jika dikira tidak cocok, kalian PRS, masuk ke kelas lain. Itu nggak masalah. Kalian masih punya waktu sekitar 10 minggu untuk membereskan proposal kalian. Yang nggak boleh itu, kalian tiba-tiba nggak pernah bimbingan, lalu di akhir karena mau DE, tiba-tiba nembak calon pembimbing dengan mengharapkan belas kasihan. Itu nggak boleh. Itu terjadi banyak sekali yang ke saya gitu ya, dan saya tolak gitu. Karena apa? Tiba-tiba proposalnya udah beres, itu siapa yang bikin gitu ya. Judulnya aja udah salah gitu. Dari saya baca judulnya udah salah gitu kan. Dan konsekuensinya apa? Dia harus nambah semester untuk ngambil kelas proposal ulang. Gitu ya. Lebih baik kalian rajin cari dosen pembimbing daripada kalian malas mengharapkan belas kasihan dosen, itu nggak boleh. Kayak gitu. Karena yang rugi kalian. Dan dosen-dosen itu open
jika terkait diskusi gitu. Kalau kalian merasa tidak dibalas oleh dosennya, kalian datengin aja ruangannya gitu kan. Atau misalkan dosennya tidak membalas karena kesibukan dan lain-lain, ya kalian cari dosen lain gitu loh. Karena yang pengen lulus itu kalian gitu kan ya. Jangan kalian putus asa, baru nggak dibalas sekali, kalian udah putus asa. Kalian cari dosen yang lain. Dosen di Fakultas Informatika itu ada 150. Masa sih nggak ada satu yang nyangkut? Gitu kan ya? Dari 150 itu satu dosen bisa membimbing 20 sebagai pembimbing pertama dan 20 sebagai pembimbing kedua. Jadi total ada berapa? 40. 150 kali 40 berapa? Bisa gitu kan. Mencukupi untuk membimbing kalian semua. Mahasiswa kalian yang ambil TA itu berapa sih rata-rata per semester itu hanya 400 gitu kan ya. Itu bisa. Jadi kalian cari pembimbingnya, jangan putus asa. Jadi kalian jangan idealis gitu ya. Saya ingin topik ini dibimbing oleh dosen ini. Ternyata dosennya sibuk. Tidak semua dosen itu istilahnya mampu membimbing mahasiswa banyak. Misalkan dosen itu hanya mampu 5 mahasiswa misalkan karena kesibukannya. Ya kalian jangan maksa gitu loh. Kalian cari topik yang lain. Karena yang kalian butuhkan itu adalah topik dan lulus gitu ya. Jangan idealis, saya ingin TA-nya menjadi TA yang terbaik dan lain-lain. Enggak, TA yang terbaik itulah TA yang selesai. Kalau kalian ingin riset lebih dalam, lulus dulu. Baru kalian bisa riset sepanjang waktu. Sedangkan TA itu hanya dibatasi 1 tahun. 6 bulan buat proposal, 6 bulan buat pengerjaannya. Gitu ya. Lalu terkait publikasi, tadi udah Pak Didit memberitahu. Untuk prodi IT, itu tidak sebenarnya nanti akan ada aturannya, tapi disarankan kalau kalian mau publikasi, itu meminta persetujuan dosen. Jangan kalian nembak. Ada semester kemarin 3 mahasiswa yang tiba-tiba publikasi tanpa kasih tahu dosennya, gitu ya. Dan jurnalnya itu jurnal antah berantah, yang penting Sinta 4, Sinta 3, yang penting bayar 1 juta, langsung publish, dosennya nggak mau. Kemudian gimana akibatnya? Dosennya minta ganti pembimbing. Bayangkan kalian udah mau sidang, dosennya minta cabut nama saya dari jurnal tersebut kan dan kamu ganti pembimbing. Dan saya sebagai prodi saya mendukung itu, gitu loh. Mahasiswa nggak pernah bimbingan tiba-tiba publish, itu isinya apa gitu kan? Sampah gitu loh. Jadi jangan tiba-tiba kalian nembak pembimbing. Kalau kalian TA-nya bagus, pembimbingannya rajin, pasti dosen pun setuju kalian mau publish dimanapun gitu ya. Tapi jangan tiba-tiba kalian nggak pernah bimbingan terus publish gitu ya. Kayak gitu. Oke, agar tidak kemana-mana, ini ada 4 topik gitu ya yang tadi saya jelaskan. Silahkan jika ada yang mau ditanyakan. Oke, jika tidak ada yang mau ditanyakan, terima kasih. Mungkin saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini ada yang nanya. Sorry, Diana. Silakan Diana. Ya, ada yang mau ditanyakan Diana? Iya Pak, mohon maaf sebelumnya. Jadi kan kemarin tuh sebelum ada sosialisasi ini, saya pernah menghubungi 2 dosen untuk meminta persetujuannya menjadi pembimbing di kelas UI UX ya Pak. Nah, untuk aturan baru ini, apakah saya perlu membatalkan kepada 2 dosen tersebut atau bagaimana ya Pak? Kenapa dibatalkan? Saya masih bingung Pak untuk kan di kelas di kakaknya itu masuk ke SE ya Pak, dan ada yang gabungan untuk IT itu di kelas Bapak yang GAB 1. Nah, untuk pembimbingnya nanti apakah sudah ditentukan atau saya bisa tetap bersama pembimbing yang sudah disetujui Pak? Nggak apa-apa, bisa kamu lanjutkan. Jadi nanti Iya, pada saat dengan pembimbing yang dari KKSE, tadi kan saya sudah nulis ya, waktu itu bisa dan dalam tanda kurung KKSE, maksudnya adalah pembimbingnya pasti dari KKSE, tapi nanti kelasnya tetap di kelas saya gitu. Jadi saya memfasilitasi aja. Jadi nanti kamu ketika desk evaluation untuk
proposalnya juga bakal direview dari KKSE seperti itu. Jadi nggak apa-apa, dilanjutkan saja, Diana. Iya Pak, kebetulan dosennya itu kemarin Bapak Yanuar dan Pak Khalid, berarti saya masih bisa bersama beliau ya Pak? Bisa, nanti kamu ambil kelasnya gabungan 01 saja. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama. Oke, ini ada pertanyaan dari Haikal, penulisan proposal ini apakah yang sedang MBKM bisa? Jadi kamu bisa ngambil kelasnya Pak Hilal ya Haikal, yaitu adalah IT Gap 03. Jadi yang gabungan-gabungan itu topiknya itu bisa campur gitu ya. Jadi kalau kalian mau ngambil IT Security Management, itu bisa ngambil di kelas Pak Hilal. Meskipun tadi topiknya mungkin Pak Hilal tidak menyampaikan gitu ya, karena masih dalam lingkup IT Gap. Tapi kelasnya Pak Hilal itu online dan khusus MBKM gitu ya. Jadi kalau kalian nggak MBKM, itu nggak boleh ngambil kelasnya Pak Hilal gitu. Karena ini hanya untuk memfasilitasi yang MBKM dan ada dan apa? Yang MBKM-nya itu memang perlu online kayak gitu. Jadi kalau kalian kelas tidak ngambil MBKM, kalian masuk kelas reguler saja. Kayak gitu. Oke, next ada lagi yang mau ditanyakan? Pak Rio, izin bertanya Pak. Ya silakan Andika. Saya ingin bertanya mengenai ini Pak. Untuk nge-booking dosen itu dengan cara nge-PC aja atau pakai Gform gitu Pak. Lalu untuk kontak-kontak dosen itu bakal dikasih kapan ya Pak? Ya oke. Nah untuk untuk mendapatkan persetujuan dosen sebagai pembimbing itu kalian bisa chat saja, tidak ada form khususnya. Jadi kalian bisa diskusi, misalkan saya tertarik dengan topik penelitian ini atau penelitian Bapak, misalkan dia punya topiknya gitu. Silakan chat saja, kemudian tunjukkan ketertarikan, lalu kalian boleh menemuinya langsung gitu ya. Kalau misalkan diskusi lewat chat sulit ya. Jadi kalau bisa chat itu untuk diskusi pendek dan untuk penentuan tanggal diskusi. Misalkan meeting face to face atau meeting online itu nggak masalah gitu ya. Nah kemudian untuk kontaknya nanti akan di-share oleh LAK, bukan LAK, oleh tim proposal gitu ya. Atau jika memang kalian perlu cepat, kalian bisa langsung tanya ke Prodi, ke Rena ya, nanti akan di-share, atau ke saya juga bisa. Seperti itu. Jadi kalau menurut saya pergunakan chat itu untuk membuat janji untuk diskusi langsung gitu ya. Atau misalkan untuk membuka pembicaraan aja seperti itu. Oke, ada lagi? Oh, ini ada Ajmal Yazid. Untuk penulisan bahasa Inggris, jurnal bahasa Inggris itu sistemnya sama seperti penulisan proposal atau ada yang dibedakan? Maksudnya gimana ya? Saya nggak paham pertanyaannya. Karena kalau proposal itu kan belum ada hasil penelitiannya ya. Mungkin maksud kamu penulisan jurnal bahasa Inggris itu sistematikanya sama seperti penulisan TA atau ada yang membedakan itu ya. Nah, untuk penulisan jurnal itu biasanya setiap publisher, entah itu conference atau entah itu jurnal, itu mereka punya format sendiri. Gitu kan ya. Jadi kalian tetap bikin buku TA, lalu bikin buku TA yang komplit gitu ya. Lalu ketika kalian sudah selesai, kalian mau publish dimanapun mudah gitu ya. Kalian tinggal copy paste dan sesuaikan dengan format dari yang disediakan oleh jurnal maupun conference. Daripada kalian hanya membuat conference format jurnalnya saja, tapi ketika nanti ternyata butuh data tambahan, kalian belum punya datanya. Jadi kalian bikin saja format buku yang sekomplit-komplitnya. Jadi nanti jurnal bahasa Inggris itu setiap jurnal atau setiap conference itu mereka punya format masing-masing. Nanti tinggal kalian sesuaikan seperti itu. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Oke, jika tidak ada yang ditanyakan, terima kasih. Kembali ke, ini ada lagi Faris. IF. Nah, kalau ini nanti nanyanya ke Prodi IF ya, takutnya saya salah menjawab karena kebetulan Prodi IT
belum ada yang mengambil capstone sebagai TA dari Telkom Digital. Nanti bisa tanyakan kepada IF ya. Untuk studi independen kelasnya apakah saya tetap ikut? Ya, tetap ngambil kelasnya Pak Hilal gitu ya. Tapi nanti Ginanjar, saya menjawab yang Ginanjar ya. Tetap ngambil kelas Pak Hilal. Nanti walaupun topiknya TA-nya Pentes ya nggak masalah. Nanti kamu langsung bisa diskusi dengan Pak Irsan gitu ya. Jadi Pak Irsan sebagai pembimbing tapi ikut kelasnya Pak Hilal seperti itu. Karena kan kelas itu hanya memfasilitasi. Iya, meskipun bimbingannya bukan Pak Hilal ya nggak masalah. Jadi yang topik gabungan itu pembimbingnya selama dari kakak CPS itu nggak masalah. Kecuali yang tadi topik UI UX ya, pembimbingnya harus dari KKSE. Karena kakak CPS itu bukan ekspertisnya. Jadi kita hanya memfasilitasi saja mahasiswa IT yang mau ngambil topik UI UX. Jadi kalian nggak masalah ya. Misalkan kalian ngambil kelas saya gitu ya. Pembimbingnya bukan saya, ya nggak masalah gitu. Karena kan pembimbingnya juga pasti banyak ada kuotanya gitu, sorry. Jadi misalkan Ginanjar mau pembimbingnya Pak Irsan ya nggak masalah. Karena sebenarnya yang alurnya itu semua kelas sama, hanya yang membedakan itu tim dosennya. Tapi jika MBKM itu kita beri perlakuan khusus. Karena kita tahu yang MBKM itu ada waktu yang memang bukan waktu kondisi yang tidak memungkinkan onsite misalkan seperti itu. Jadi kita kasih kelas online di Pak Hilal seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Raka, untuk pembimbing apakah harus 2 atau 1 FPA jika saya ingin mengambil topik UI UX? Tergantung dosennya. Jadi kalau dosennya itu sudah S3 dan punya jabatan akademik lektor, nanti kalian bisa tanya ke dosennya yang bersangkutan, itu bisa menjadi pembimbing tunggal, gitu ya. Tetapi jika dia belum lektor dan belum S3, itu bisa menjadi pembimbing 1 dan perlu pembimbing 2. Atau dia bisa menjadi pembimbing 2 dan perlu pembimbing 1. Jadi kalian bisa tanyakan dulu ke dosennya, Pak, apakah Bapak bisa menjadi pembimbing tunggal atau tidak? Seperti itu. Yang bisa menjadi pembimbing tunggal, contoh misalkan, yang bukan UI UX ya, yang bukan UI UX. Saya bisa jadi pembimbing tunggal misalkan. Terus Pak Erwin bisa jadi pembimbing tunggal. Terus Bu Mira bisa jadi pembimbing tunggal misalkan. Kalau yang UI UX saya nggak tahu ya siapa yang bisa jadi pembimbing tunggal ya. Yang S3 lektor siapa ya? Pak IV kayaknya masih AA jadi belum bisa. Jadi nanti kalian tanyain aja ke pembimbingnya apakah bisa jadi pembimbing tunggal atau enggak. Dia pasti paham kok pembimbingnya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, sepertinya sudah semua ya ditanyakan. Mungkin sekian dari saya dan sepertinya tidak ada lagi dari CPS ya kayaknya ya. Oke, terima kasih. Kembalikan ke moderator. Silahkan moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rio. Teman-teman, Bapak dan Ibu, kita akan break dulu. Nanti akan dilanjutkan lagi jam 1. Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman.